Pernah nggak sih kalian bingung mau milih saham yang mana? Atau mungkin takut salah langkah? Atau malah cuma ikut-ikutan kata orang aja? Tenang, dalam bahasan kali ini kita akan bedah tuntas gimana caranya milih saham pertama. Dan kita akan buat prosesnya jadi jauh lebih gampang dan masuk akal. Oke, kita langsung aja ke inti masalahnya. Kalimat di slide ini benar-benar kena banget kan? Rasa takut dan bingung itu wajar kok, dan biasanya sumbernya cuma satu. Kita beli sesuatu yang kita nggak paham-paham amat. Nah, ini dia akibatnya kalau kita nggak punya fondasi yang kuat. Pasar goyang dikit, kita langsung panik jual. Ada yang naik dikit, kita langsung FOMO beli. Jadinya keputusan kita tuh isinya emosi semua, bukan strategi. Wah, capek banget deh kalau kayak gitu terus. Jadi, tujuan kita di sini simple. Kita mau ubah itu semua. Kita akan pindah dari yang tadinya main tebak-tebakan jadi investor yang punya strategi jelas. Dan semuanya itu dimulai dari membangun pemahaman dasar yang kokoh. Yuk kita mulai dari yang paling basic dulu. Sebenarnya saham itu apa sih? Gampangnya gini, saham itu bukti kalau kamu punya sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Jadi kamu itu bukan cuma beli kode tiker di layar, tapi kamu sebenarnya jadi bagian dari bisnis itu sendiri, ikut punya klaim atas aset dan untungnya. Nah, ini dia poin kuncinya. Kita harus ubah cara pandang kita. Investasi saham itu artinya investasi di perusahaannya, di bisnisnya. Jadi, pas kamu lihat kode saham BBCA misalnya, jangan cuma lihat 4 huruf itu aja, tapi lihat bisnis Bank Sentral Asia di belakangnya. Ini perubahan mindset yang paling fundamental. Sekarang, dunia saham yang kelihatannya ribet dan acak itu sebenarnya bisa kita petakan loh. Dengan ngerti jenis-jenisnya, kita bisa kelompokin ribuan saham itu jadi beberapa kategori aja yang lebih gampang dicerna. Yuk kita lihat petanya bareng-bareng. Gampangnya kita bisa bagi saham jadi 3 kelompok utama berdasarkan ukuran perusahaannya. Pertama, ada yang namanya blue chip. Ini adalah perusahaan raksasa yang udah mapan dan stabil. Pilihan aman lah. Terus ada second liner. Ini perusahaan kelas menengah yang masih punya ruang buat tumbuh lebih kencang. Dan terakhir, ada third liner. Ini si kecil yang gerakannya lincah banget. Risikonya tinggi, tapi potensi untungnya juga gede. Analogi ini pas banget buat ngegambarin saham blue chip. Anggap aja pasar saham itu lagi badai. Nah, saham-saham inilah yang biasanya paling kokoh berdiri. Nah, mereka itu kayak mercusuar yang ngasih rasa aman dan stabilitas buat portofolio kamu. Selanjutnya, saham lapis kedua atau second liner, mereka ini emang belum segede blue chip, tapi justru disinilah sering kita temuin potensi pertumbuhan yang lebih ngebut. Mereka itu nawarin kombinasi yang pas antara keamanan dan potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Dan ini dia, saham lapis ketiga. Di sini nih area yang penuh adrenalin. Saham-saham ini bisa aja naik belasan persen dalam sehari. Tapi turunnya juga bisa secepat itu. Benar-benar high risk, high reward. Buat pemula, area ini harus didekati dengan super hati-hati ya. Oke, selain ukuran, kita juga perlu lihat tujuan perusahaannya apa. Di satu sisi, ada yang namanya growth stocks. Perusahaan kayak gini tuh labanya nggak dibagiin, tapi diputarin lagi buat gedein bisnisnya. Tujuannya cuma satu, biar harga sahamnya terbang. Di sisi lain ada dividend stocks. Nah, perusahaan ini rajin banget bagi-bagi keuntungan ke para pemegang saham. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kamu, mau nilai investasinya yang tumbuh pesat atau mau dapat aliran duit rutin? Oke, petanya udah kita pegang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara praktisnya pakai peta ini buat milih saham pertama kamu? Kita akan pakai kerangka kerja yang simpel dan jelas. Nah, ini kan pertanyaan sejuta umat ya, dengan soal pilihan di luar sana, gimana caranya kita bisa yakin ngambil keputusan yang pas buat kita? Jawabannya ada di sebuah proses yang sistematis. Ini dia 5 langkah sederhana yang bisa jadi pegangan kamu. 1. Tentuin dulu tujuanmu apa. Mau trading jangka pendek, investasi buat pertumbuhan, atau cari dividen rutin? 2. Cek kesehatan perusahaannya, fundamentalnya. Labanya stabil nggak? Utangnya wajar nggak? 3. Intip grafiknya sebentar. Lihat tren harganya lagi naik atau turun. Keempat, pastiin sahamnya liquid, alias gampang dibeli dan dijual. Dan yang kelima, ini krusial banget, hindari saham gorengan yang gerakannya liar dan gak jelas. Ingat ya, kita itu nggak lagi nyari perusahaan yang sempurna tanpa celah. Karena ya mana ada yang kayak gitu. Cukup cari perusahaan yang sehat. Labanya ada, utangnya aman, prospeknya cerah. Itu aja udah lebih dari cukup sebagai titik awal. Saya mau ulangin lagi poin ini. Dan ini serius banget. Saham gorengan itu seringkali jadi jebakan Batman buat pemula.
Harganya itu sengaja dimainin biar naik turun drastis dalam waktu singkat. Ini bahaya banget. Jadi please, sampai kamu benar-benar paham dan berpengalaman, jauhi saham jenis ini. Fokus aja ke perusahaan yang fundamentalnya jelas. Oke, sekarang mari kita tarik benang merah dari semua obrolan kita tadi. Kita akan rangkum semuanya jadi sebuah strategi awal yang aman dan logis yang bisa langsung kamu pakai. Jadi ini dia resep starter pack yang aman buat portofolio kamu. Pertama, pilih satu saham blue chip buat jadi jangkar portofolio kamu, biar stabil. Terus, tambahin satu saham second liner buat jadi mesin pertumbuhannya. Dengan kombinasi ini, kamu dapat dua-duanya, keamanan dan potensi. Nah, inilah tujuan akhirnya. Saat kamu udah paham kepribadian atau karakter saham yang kamu pegang, apakah dia tipe yang stabil, agresif, atau spekulatif, kamu nggak akan gampang panik lagi. Keputusan yang kamu buat akan didasari oleh logika, bukan lagi emosi sesaat. Dan inilah pesan terakhir yang mau saya sampaikan. Investasi itu mungkin awalnya terasa menakutkan, tapi ini bukan judi atau tebak-tebakan. Ini adalah sebuah keterampilan, sebuah proses logis yang bisa dipelajari, dilatih, dan akhirnya dikuasai oleh siapapun, termasuk kamu.